Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Ahmad Darjatul Kuswa. Saya Mata Fadila Setiawan. Dan saya Indah Febrianti. Pada pembahasan kali ini, kami akan mengulas penerapan teknik analisis data menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Teknik yang dianalisis mencakup klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi. Dengan masing-masing teknik difokuskan pada topik yang berbeda-beda. Kami juga menunjukkan bagaimana proses pengambilan data dari sumber terbuka seperti BPS, Kaggle, dan platform publik lainnya. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami praktik langsung dalam menganalisis dataset menggunakan Orange Data Mining, baik secara efektif maupun aplikatif. Di sini saya akan menjelaskan analisa mengenai teknik prediksi. Jadi menurut KBBI, prediksi ini adalah memperkirakan atau meramal yang akan terjadi. Data yang akan digunakan ini adalah supervised dan unsupervised. Supervised itu apa? Supervised ini adalah jenis data yang memiliki label atau kelas. Nah, kemudian sebaliknya, unsupervised ini jenis data yang belum dikategorikan dalam kelas atau label gitu. Jadi bisa kita katakan bahwa teknik prediksi ini merupakan semi unsupervised gitu. Jadi dia adalah kombinasi gitu ya antara supervised dan unsupervised. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan teknik prediksi melalui Orange Data Mining, kita mencari dulu datasetnya. Saya akan mencari datasetnya melalui Kaggle. Kemudian saya misalnya akan menggunakan data kelulusan mahasiswa. Ini kelulusan mahasiswa. Nah, misalnya yang saya akan gunakan adalah yang ini. Nah, di sini terdapat dua ya, ada kelulusan train dan ada kelulusan tes. Nah, yang pertama yang saya akan download adalah kelulusan tes. Kemudian yang kelulusan train juga akan saya download. Oke, ketika sudah seperti ini, saya akan membandingkan antara data kelulusan train dan kelulusan tes. Kelulusan tes. Nah, seperti ini ya datanya. Kemudian pada bagian kelulusan tes yang sebelah kanan, yang ini, kelulusan tes, di bagian status kelulusannya akan saya hapus kolomnya. Kenapa? Karena di bagian status kelulusan ini akan saya jadikan target pada analisis prediksi gitu ya. Teknik prediksi. Nah, seperti ini, kemudian kita Oke, selanjutnya kita buka ya aplikasi Orange-nya atau value ya dengan kanvas kosong seperti ini. Oke, kemudian kita drag filenya 2. File yang pertama akan saya jadikan data latih. Ini klik F2, space, kemudian kita ganti namanya data latih atau training. Seperti ini. Kemudian data yang kedua akan saya ganti, saya rename dengan data uji atau testing. Nah, kemudian klik 2 kali di bagian data latih, kemudian kita input data ini training. Ini di sini ada fitur-fitur atau parameter gitu ya, parameter untuk menentukan lulus atau tidaknya. Yang status kelulusannya dijadikan target, sedangkan namanya dijadikan meta atau informasi tambahan. Close ini juga sama. Kita input di sini data tes seperti ini. Ini juga sama, dijadikan fitur-fitur atau parameter, kemudian yang dijadikan meta adalah namanya. Kita cek dulu datanya sudah benar atau belum dengan data table. Yang ini juga sama, kita tarik dengan data table.
Nah, ini data-datanya ada missing data, atau kalau di sini ada tulisannya missing values seperti ini. Nah, yang ini juga sama. Dia ada missing values. Nah, lalu bagaimana caranya supaya data yang saya punya ini tidak ada missing values? Nah, itu kita harus melakukan preprocessing data terlebih dahulu. Kita klik 2 kali, kemudian saya pilih input missing values. Di sini di sebelah kanan ada 3 pilihannya ya. Average atau most frequent ini artinya adalah mengisi nilai yang kosong dengan rata-rata. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada random value, berarti data yang kosong atau data yang missing akan diisi dengan angka secara acak. Tuh, kemudian kalau remove rows ini dia akan menghapus baris yang kosong atau menghapus data yang missing gitu. Nah, karena ini berhubungan dengan nilai, agak krusial kalau saya pakai kedua ini, maka dari itu saya akan menggunakan average, yaitu nilai yang kosong atau nilai yang missing akan diisi dengan rata-rata. Gitu. Ini tinggal di close saja. Yang ini juga sama, karena dia ada missing values, jadi harus di preprocessing terlebih dahulu. Kemudian dicek lagi datanya, apakah masih missing atau sudah no missing data. Ini juga sama. Seperti ini. Sudah no missing data. Sudah ada di sini juga. Oke. Setelah kita reprocessing, kemudian saya akan menggunakan beberapa algoritma. Dari reprocessing saya akan gunakan 4 algoritma. Yang pertama itu ada Naive Bayes. Nah, dari preprocessor ke preprocessor akan saya hapus aja. Saya maunya preprocessor data menjadi data. Oke, kemudian yang kedua saya mau pakai SVM. Ini juga sama, dari preprocessing menjadi data SVM. Kemudian saya mau pakai KNN, juga sama. Kemudian satu lagi saya mau pakai algoritma tree. Saya menggunakan 4 algoritma, kemudian dari keempat algoritma ini akan kita tarik ke test and score. Seperti ini. Oke, jangan lupa dari preprocessing ditarik juga ke test and score. Seperti tadi tandanya kalau remoter itu dia lagi mengolah atau menilai gitu ya. Oke, kemudian dari keempat algoritma ini juga kita harus tarik ke prediction. Seperti ini. Nah, jangan lupa dari preprocessing data uji atau data tes yang kita punya, kita tarik juga ke prediction. Skornya yang paling akurat itu yang mana? Yang paling akurat di sini adalah SVM sebesar 0,94 atau yang paling mendekati 1. Oke, selanjutnya di bagian prediction SVM. Oke, ini sama ya, terlalu semua. Nilai yang 136. Seperti ini. Oke, setelah saya melihat hasil test and score beserta prediksi, di sini saya akan menyambungkan dari data yang sudah di preprocessing dengan EDA atau eksplorasi data analisis. Saya akan menggunakan pivot table dan distribution. Seperti ini.
Oke, kemudian yang pertama akan saya lihat di pivot table ini bahwa ada total datanya yang kita punya itu adalah sebesar 379 data. Nah, di sini ada 216 mahasiswa yang lulus tepat waktu dan ada 163 mahasiswa yang terlambat gitu ya. Jadi di sini tidak ada kesalahan prediksi, artinya model yang saya gunakan ini akurat. Oke. Kemudian ada distribution. Nah, distribution ini kita bisa tempel di sini kursornya. Nah, kita bisa baca ya. Nah, di sini saya berdasarkan jenis kelamin. Ini bisa diganti-ganti apakah berdasarkan status mahasiswa atau berdasarkan umur atau status kelulusan gitu. Nah, saya di sini ingin menggunakan status jenis kelamin gitu. Di sini, nah di sini kita bisa baca bahwa banyak datanya laki-laki itu ada 234, yang lulus tepat waktu itu ada 124 orang dan yang terlambat 110 orang. Kemudian yang ini juga sama, yang perempuan. Nah, total dari semua perempuan ini sebanyak 145, yang tepat itu ada 92 orang dan yang terlambat ada 53 orang. Nah, seperti itu kira-kira, dan seperti ini gambaran dari prediksi data kelulusan mahasiswa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan menganalisis data dengan menggunakan teknik klasterisasi, di mana klasterisasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan fitur atau karakteristik tertentu. Tetapi sebelum kita melakukan analisis data tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari datasetnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa mencari data-data set dari berbagai sumber terbuka, misalnya Badan Pusat Statistik. Oke, di sini saya akan mencari datanya melalui Badan Pusat Statistik. Kita bisa mencarinya di kolom pencarian. Oke, kemudian kita pilih halaman yang paling atas. Kemudian pada bagian navigation bar kita pilih produk, lalu kita pilih statistik menurut subjeknya. Mungkin pada analisis kali ini saya akan memilih subjek terkait kesehatan. Dan kita bisa mencari datasetnya sesuai yang kita ingin analisis. Di sini saya akan memilih dataset terkait jumlah tenaga kesehatan menurut provinsi. Nah, kita klik. Dan di sini kita bisa unduh datasetnya dengan format CSV. Nah, sebelum memasukkan datasetnya ke dalam Orange Data Mining, kita bisa melihatnya terlebih dahulu di Excel. Ini merupakan tampilan dataset yang tadi kita download dalam tampilan Excel. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada catatan. Nah, catatan ini bisa kita hapus karena pada saat klasterisasi, hal screen itu tidak diperlukan ya. Makanya kita hapus saja. Kita delete. Dan untuk bagian ini ada baris Indonesia. Nah, sebenarnya ini merupakan penjumlahan dari atas ya. Jadi ini adalah penjumlahan dari seluruh provinsi yang dijumlah menjadi satu. Nah, karena kita mau klasterisasi provinsi, maka Indonesia ini bisa kita hapus. Oke, jadi ini adalah data yang akan kita analisis ke dalam Orange Data Mining. Oke, selanjutnya kita beralih ke dalam aplikasi Orange Data Mining-nya. Pertama, kita pergi ke halaman pada bagian paling kiri, kita pilih widget File untuk memasukkan atau memuat dataset yang tadi telah kita download. Kita klik 2 kali. Lalu untuk source-nya kita pilih File. Lalu di bagiannya kita klik 2 kali. Lalu akan terbuka ini folder. Lalu kita akan pilih dataset yang tadi kita download. Kita klik 2 kali. Di sini kita bisa scroll ke bawah. Untuk provinsi, di sini kita ubah menjadi kategorikal dan metranya kita ubah menjadi fitur. Lalu kita apply. Lalu dari sini kita tarik saja, lalu pilih data table untuk melihat tampilan dari data filenya. Nah, ini merupakan isi dari data dari file dataset yang kita muat tadi.
Nah, bisa kita lihat pada kolom info di sini ada informasi dari datasetnya. Terdapat 38 baris, 14 fitur, dan no target dan non meta. No target karena ini merupakan unsupervised learning ya. Nah, kita juga bisa melihat pada fitur ahli teknologi dan kesehatan tradisional banyak yang tidak ada value atau missing value. Maka dari itu kita akan hilangkan kedua fitur ini melalui widget select column. Kita bisa close. Dari file kita tarik, lalu kita pilih select column. Lalu kita klik 2. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan pilih fitur-fitur mana yang kita tidak perlu. Di sini kita pilih ahli teknologi dan tenaga tradisional. Kita klik untuk memindahkan ke kolom ignore atau abaikan. Lalu kita close. Lalu kita akan lihat di data table untuk perbedaannya. Nah, di sini fitur-fitur tadi sudah hilang ya. Nah, perbedaannya bisa dilihat di jumlah fiturnya ini menjadi 12, sedangkan sebelumnya terdapat 14 fitur. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai-nilai dari setiap fitur ini memiliki skala yang sangat besar ya. Di sini 21.000, di sini 86. Nah, rentang dari 21.000 ke 86 ini sangat jauh sekali. Maka dari itu kita akan melakukan yang namanya pre-processing dengan menormalisasikan data agar semua fitur memiliki skala yang sama. Nah, hal itu penting banget karena algoritma seperti Keymess ini sensitif terhadap skala data. Kita close, lalu kita tarik dari select column, lalu kita pilih pre-process. Lalu kita klik 2 kali. Lalu di sini kita pilih normalize fitur. Kita drag saja, lalu kita pilih normalize to interval 0 sampai 1. Kita close. Lalu kita buat table lagi untuk melihat datanya. Nah, di sini data menjadi rentangnya menjadi 0 ke 1 ya. Jadi tidak terlalu besar skalanya, rentang skalanya. Kita bisa close lagi. Nah, setelah di pre-process, maka data siap untuk diterapkan algoritma. Kita masukkan algoritma K-means, lalu kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini pada bagian number of cluster terdapat 2, yaitu fix dan from to. Nah, fix ini maksudnya adalah kita bisa menetapkan jumlah cluster secara pasti, misalnya 3. Sehingga algoritma akan langsung membuat 3 cluster dan tidak membuat dengan jumlah lainnya. Sedangkan kalau from, kita meminta orange untuk mencoba berbagai jumlah cluster. Nah, hal itu cocok dipakai jika kita belum tahu berapa sih cluster yang akan kita pakai. Nah, karena di sini saya akan pakai 3 cluster saja, maka kita pilih yang fix. Lalu kita close. Setelah ini kita akan lihat di data table. Nah, ini adalah hasil dari klasterisasi. Bisa kita lihat dari Sumatera Barat sampai Papua Pegunungan termasuk klaster 1, DKI Jakarta sampai Jawa Timur termasuk klaster 2, dan Sumatera Utara sampai Sulawesi Tenggara termasuk klaster 3. Kita close lagi. Lalu kita bisa lihat persebarannya di scatterplot, widget scatterplot. Kita klik 2. Scatterplot ini merupakan alat bantu visualisasi 3D untuk mengevaluasi dan memahami pola relasi antar fitur serta distribusi klasternya. Scatterplot ini dapat menunjukkan sebaran tiap klaster. Nah, di sini terdapat kayak koordinat, ada bujur X dan bujur Y. Kita bisa pilih pada yang mendata pada X-nya fitur apa yang mau kita lihat. Misalnya di sini saya melihat tenaga kesehatan perawat. Nah, maka ini adalah persebarannya. Jika kita lihat tenaga yang lain, nah ini persebarannya. Di sini saya akan melihat klasternya saja secara keseluruhan. Dan untuk aksesinya yang ke atas kita pilih provinsi saja untuk mempermudah saat kita melihat datanya. Lalu di kolom atribut ini bisa kita ubah-ubah juga untuk warnanya. Untuk pembedanya bisa kita sesuai dengan klaster atau siluet. Di sini klaster saja. Lalu untuk shape-nya juga, size, lalu label. Di sini kita bisa memberi label pada ininya, misal cluster, maka dari itu tulisannya cluster 1. Jika kita
siluet, maka labelnya berupa nilai. Sedangkan kalau kita provinsi, maka labelnya now provinsi. Nah, ini kita close dulu. Kita bisa juga lihat di box plot. Kita bisa klik 2. Nah, box plot ini merupakan visualisasi statistik yang menampilkan distribusi data numerik. Nah, pada variabel cluster, kita bisa melihat tampilan visualisasi jumlah provinsi yang termasuk dalam masing-masing cluster C1, 2, 3. Seperti pada cluster 1, terdapat 28 provinsi, cluster 2 terdapat 4 provinsi, cluster 3 terdapat 6 provinsi. Nah, jika kita ke siluet, nah halaman ini adalah perbandingan nilai siluet untuk masing-masing cluster. Jika kita memilih provinsi, maka kita akan disajikan visualisasi yang menampilkan provinsi yang termasuk dalam masing-masing cluster. Seperti C2, yaitu DKI Jakarta yang dilakukan dengan warna pink, Jawa Barat, warna coklat, dan seterusnya. Kita bisa close. Oke, jadi untuk analisis klasterisasi dari jumlah tenaga medis di provinsi sudah selesai, dan ini adalah alur pengerjaannya. Jadi untuk analisis ini bisa kita simpulkan bahwa klaster 1 merupakan provinsi dengan jumlah tenaga medis relatif rendah dan merata yang tersebar di hampir seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan sebagian Sumatera. Sedangkan klaster 2 merupakan provinsi padat penduduk dengan infrastruktur dan layanan kesehatan yang lebih maju, dengan tingkat jumlah tenaga medis yang sangat tinggi secara proporsional. Sedangkan kalau klaster 3 merupakan provinsi dengan jumlah tenaga medis yang cukup tinggi, tetapi tidak sepadat C2 dan bukan bagian dari Pulau Jawa. Nah, klaster ini didominasi oleh provinsi besar di luar Jawa yang cukup berkembang. Jadi, itulah proses analisis klasterisasi terkait jumlah tenaga medis di Indonesia berdasarkan provinsi. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis data dengan teknik klasifikasi, di mana klasifikasi adalah metode untuk membagi data ke dalam beberapa kategori atau kelas tertentu. Sebelum kita menganalisis data tersebut, kita harus mencari datasetnya dahulu. Di sini kita mencari datasetnya itu di website Kaggle. Jadi kita langsung aja buka website Kaggle-nya. Di sini langsung masuk ke website Kaggle dan kita langsung search apa yang akan datasetnya, yaitu personality dataset. Nah, kita langsung ke option dataset. Di sini saya akan memakai dataset extrovert versus introvert. Dari website ini kita langsung aja download untuk datasetnya. Nah, setelah kita mendownload datasetnya, kita langsung masuk ke Orange. Oke, setelah kita download datasetnya, kita langsung buka aplikasi Orange. Oke, setelah kita masuk ke aplikasi Orange, di sini kita langsung klik ke New. Ini kita ambil filenya. Di file ini kita klik 2 kali dan kita masukkan dataset yang sudah kita download tadi. Oke, dari dataset yang sudah kita masukin ini, di role personality itu kita ubah jadi target. Nah, karena sudah ini keubah menjadi target, kita close. Nah, di sini kita drag, kita tarik ke data table. Yang kedua, dari file ini kita drag, kita tarik ke preprocess. Nah, dari preprocess ini, kita akan input missing values. Ini kita klik dan langsung aja kita close. Dari preprocess ini, kita drag lagi, kita tarik ke data tabel yang kedua. Nah, dari klasifikasi ini kita akan menggunakan 4 algoritma, yaitu Naive Bayes. Di sini kita ubah preprocess data ke data. Terus yang kedua ada SPM.
Yang ketiga ada QNN. Dan yang keempat ada tree. Dari preprocess ini, kita akan drag dulu, kita tarik ke test and score. Nah, kemudian yang keduanya itu adalah prediction. Kemudian dari 4 algoritma ini, kita akan tarik masing-masing ke test and score, dan juga ke prediction. Oke, setelah alur yang kita buat ini selesai, di sini kita akan buka data tabel terlebih dahulu, yang mana targetnya itu sudah berubah di personality ini, dan juga yang tabel kedua. Nah, di test and score-nya, sini kita bisa lihat bahwa QNN adalah algoritma yang paling akurat gitu, karena dia yang paling tinggi angkanya. Kemudian kita bisa lihat juga di prediction. Nah, di sini QNN juga algoritma yang paling akurat karena dia memiliki angka yang paling besar. Jadi, ini hasil klasifikasi dari data perilaku dan sosial kepribadian manusia. Kesimpulannya, dari model klasifikasi ini, akurasi model mencapai 97,14%. Model ini sangat akurat dan tergolong tinggi dalam konteks klasifikasi. Sekian pembahasan analisis data menggunakan Orange Data Mining dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.